Bang, maaf. Kalau Jadi di saya share besaran itu, screen-nya nggak ada, yoi, Bang. Maaf. Di nggak ada saya ya? share screen-nya nggak ada. Nggak tahu. Mungkin Oh udah ya, hilang. di-share ulang ya. DC tadi. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Udah kelihatan. Jadi eh, di ya, di fisika ada yang namanya besaran sama satu. Pasti dapat dengar. Jadi kalau besaran itu diukur dan dinyatakan dengan angka dan diikuti oleh satuan akan hasil pengukuran sebagai kan. Jadi misalnya arus listrik sebesar 0,05 ampere. Hilang. Iya, Zoom gue juga hilang. Iya Kak, share screen-nya tidak ada. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Besaran-besaran listrik. Nah, udah gue list apa aja yang kira-kira nanti kepake besaran-besarannya pas ujian di belakang. Jadi buat referensi aja, kalau misalnya kalau panjang tuh masih ada. Contohnya itu misalnya panjang kabel. Nah itu biasanya uh, bisa pendek, bisa panjang. Tapi kita harus pakai konvensi besaran pokok yang dipakai secara internasional SI. Jadi konversinya ke meter. Nah 1 meter itu sama dengan segini kelajuan cahaya. Itu nggak begitu penting. Nah massa juga ukuran 1 kilogram itu sama dengan satu massa atom ini. Waktu kita pakainya second. Jadi kalau ada jam, ada menit, konversinya ke second. Nah, terus nih angka penting. Ini main penting kalau ngitung. Jadi angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Terdiri angka eksak dan angka terakhir yang ditaksir. Aturannya itu angka bukan nol pasti angka penting. Jadi ini angka penting, ini angka penting. Nah, kalau angka 0 itu ada dua macam, yang bukan penting sama yang masuk angka penting. Nah, kalau yang angka penting itu angka 0 yang di tengah-tengah, contohnya yang ini, 7,03. Kalau yang bukan termasuk angka penting, itu yang sini, yang di sebelah kirinya angka bukan 0. Karena ini bisa diubah jadi misalnya 8,6 kali 10 pangkat min 3 gitu. Aneh deh. Nah, terus kalau melakukan pembulatan, kan angka terakhir itu angka taksiran, bisa jadi angkanya itu apa aja kan. Nah, kalau misalnya kurang dari 5,
kita buletinnya ke bawah. Kayak contoh 1,43. Jadi 1,44. Kalau angkanya lebih dari 5 ke atas. Nah, kalau persis 5 kita lihat angka sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ganjil kita buletin ke bawah. Kalau sebaliknya, kalau ganjil itu dia dibulet ke atas. Tapi kalau genap dia buletin ke bawah. Terus penjumlahan pengurangan itu harus angka penting itu sama, harus sebanyak angka penting terkecil. Terus kalau perkalian atau pembagian nanti hasilnya itu pakai angka penting yang lebih sedikit. Nah ini penting nih kalau perkalian pembagian, karena pasti nanti angkanya koma-komaan. Jadi pakai jumlah angka penting yang sedikit. Gampang sih. Ini paling standarnya kalau ngerjain soal apapun, biasain pakai notasi ilmiah kayak gini. Jadi aturannya itu angka A ini cuma boleh 1 angka. Kalau B itu boleh lebih dari 1 angka, biasanya 2 atau 3, tergantung ketelitiannya mau dipakai berapa. Nah, terus pakai pangkat. Jangan lupa ntar di sini tambahin satuannya. Nah, satuan tuh penting. Ini 10 pangkat 8 maksudnya. Nah, ini besaran-besaran yang ntar kita pakai kira-kira di kuis. Kalau ini flux listrik, simbolnya apa ini? Psi. Itu satuannya Weber, atau biasanya Newton meter kuadrat per kolom. Terus ada medan listrik, ada muatan, ada gaya, arus, kepadatan muatan, bla bla bla. Jadi pentingnya apa sih kita tahu besaran-besarannya ini? Jadi kan di soal tuh ada yang ditanya, ada yang diketahui. Jadi kalau ditanyanya itu apa, misalnya ditanya kapasitansi. Nah, kita harus tahu dong jawabannya itu yang diminta dalam bentuk satuan apaan. Ya ini farad. Nah, kalau misalnya udah tahu satuannya dalam apaan, kita harus ingat-ingat lagi simbol besarannya apa. Simbolnya C. Oh, berarti dari soal ini yang diketahui apa aja, terus gimana caranya kita bisa masukin yang diketahui ke dalam rumus C. Kan C itu sama dengan kolom per volt, Q per V. Nah, cara dapat Q sama dapat V-nya itu gimana? Kita menurunkan dari rumusnya itu. Cuman rata-rata sih rumus siap pakai aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ada buku-buku bimbel, silakan dipakai. Sampai sini ada nanya? Kalau udah jelas, lanjut. Nah, vektor. Ini kan fisika listrik, tapi tetap kita masih pakai vektor. Kenapa? Karena secara pengertiannya itu vektor sesuatu yang mempunyai besar dan arah. Nah, contohnya apa yang punya besar dan arah di fisika listrik? Itu arah medan magnet. Arah medan magnet misalnya kan misalnya positif, muatan positif. Arah medan magnetnya itu keluar. Ini vektor. Memang biasanya nggak terlalu mentingin operasi vektor, lebih ke pemahamannya aja bahwa kayak muatan positif ini dia punya vektor medan vektor yang arahnya keluar gitu. Pokoknya vektor yang sama itu adalah yang panjang dan arahnya sama, besarnya sama. Bisa ditulisnya sebagai huruf tebal gini, huruf yang ada topinya, atau juga huruf kecil. Ntar gue hilangin ini dulu.
Nah, ini nih kepake nih. Jadi resultan vektor itu fungsinya untuk mendapatkan satu hasil dari dua buah vektor. Nah, kayak begini. Biasanya simbolnya itu R. Jadi langkah-langkahnya itu gimana? Pertama kita lukis vektor 1 dan vektor 2. Biasanya kalau di soal tuh kita dari hasil nganalisis sendiri. Jadi kita tinggal bikin proyeksi. Ini vektor A sama vektor B. Nah, ini kita gambarnya misalnya nempel. Nah, terus kita proyeksi. Proyeksi yang bawahnya ini sama yang sini. Nah, terus tarik garis. Ini vektor resultan. Nah, jadi kalau punya sudut kayak gini, dua vektornya, besar vektornya itu pakai rumus yang ini. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, terus soal untuk menguraikan vektor. Ntar juga bakal ada di soal-soal selanjutnya. Ini konsep zaman SMA ya. Diinget-inget aja, misalnya kita ambil sudut theta yang ini. Kalau misalnya kita mau cari X-nya, berarti yang dicari samping, yang diketahui yang miring, berarti cos. Kalau cari Y-nya itu, yang dicari yang di depannya theta. Yang diketahui yang miring, depan miring sin. Easy. Nah, contoh, kita punya 3 buah vektor di sistem koordinat kayak begini, tentukan resultannya. Kan pertama kita menguraikan dulu ke sumbu X sama Y-nya. Yang ini jadi F1X, terus ini jadi F1Y, terus ini jadi F2Y, terus ini jadi F2X. Nah, terus yang F3 diurain lagi. F3Y sama F3X. Nah, cara ngurainnya gimana? Pakai rumus ini tadi. F1 cos theta, F1 sin theta. Nanti kalau udah dapat semua, yang komponen X semua dijumlah, Y semua dijumlah. Nanti hasil besar dan arahnya kemana itu resultannya. Nah, ini ntar dibaca sendiri aja, gue share PPT-nya. Jadi intinya kayak gitu tadi. Begitu udah dapat, kita jumlahin komponen X sama Y, nanti dipakai rumus resultan tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk listrik-listrikannya? Oke. Jadi materi kuis tuh berarti nyampe kuliah ketiga ya. Nah, di kuliah kedua itu tentang muatan listrik sama medan listrik. Kuliah ketiga itu tentang Gauss sama apa tadi? Ya itu. Nah, jadi muatan listrik itu apa sih? Muatan listrik itu muatan dasar. Muatan dasar dari sebuah benda yang menyebabkan gaya ke benda bermuatan lain. Contohnya sebuah magnet itu punya muatan listrik juga. Selain dari magnetisme. Nah, muatan positif itu dia mengeluarkan medan listrik ke arah keluar. Sementara muatan negatif itu
medan listriknya itu ke arah dalam. Nah, satuan dari muatan listrik itu yang kita pakai terus nanti itu besarnya Q. Pakai Q besar, Q kecil. Nah, rumusnya itu ada 2. Bisa Q sama dengan I kali T, Q sama dengan N kali E. Tapi biasanya ini kalau kayak soal trivial aja. Kalau yang diketahui arus sama waktu pakai yang ini. Kalau pakai jumlah elektron, nah biasanya kalau soal-soal dosen MIPA tuh pakai elektron-elektronan pakai ini. Terus, nah ini soal yang sering keluar nih biasanya tentang hukum Coulomb nih. Hukum Coulomb itu kalau kalian ingat di SMA yang bunyinya K-1 Q2 per R kuadrat. Ini tuh menghitung gaya dari 2 partikel bermuatan. Nah, contohnya, ntar ada. Nah, kita breakdown dulu rumus ini tuh maksudnya apaan. F itu gaya interaksi 2 muatan. Dia ada arah dan besarannya, jadi vektor, dalam Newton. Nah, Q1 sama Q2 itu besar muatan 1 sama muatan 2. Terus R itu jarak dia terpisah, tapi ntar konversi ke meter dulu. Nah, terus K ini asalnya itu dari sini, K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Cuman biasanya langsung aja pakai yang K ini, 8,99 kali 10 pangkat 9. Nggak usah dipikirin dapat dari mana ini konstantanya. Kita mah tinggal pakai aja anak teknik. Nah, biasanya tipe-tipe soalnya itu ada kayak begini. Jadi pertama itu tipenya yang dalam segaris kayak begini, itu biasanya nyari, kalau nggak nyari jarak, nyari ini muatannya itu berapa besarnya, atau apalagi ya variasinya. Bisa posisinya juga, belum tentu kayak begini, bisa aja tiba-tiba C-nya itu bisa ada di sini, atau bisa ada di sini. Nah, itu tergantung hitungannya. Nah, gimana cara ngitung resultan gaya yang dalam satu garis? Nah, pertama, ini kita analisis. Jadi misalnya di soal itu ditanya, saya di soal yang ditanya tentang yang muatan ini nih, muatan yang 9 mikrokolom. Berapa gaya yang dipengaruhi oleh F1 dan F3. Nah, cara nentuin resultan gayanya itu, ini kan muatan positif, ini muatan negatif. Kalau positif ketemu negatif, berarti dia ketarik ke arah sini dong. Nah, ini muatan negatif, ini muatan positif. Berarti juga ketarik ke arah satu sama lain dong. Nah, terus udah kita tentuin resultan gayanya. F2, ini sebenarnya referensi kalian aja. Kalau misalnya mau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, itu boleh. Atau sebalikannya. Yang penting nanti begitu hasilnya, dijelasin ini kiri apa kanan. Nah, kalau ini kan udah kelihatan ya, secara perkaliannya. 4 kali 9 per 4. 9 kali 6, 9 kali 6 per 9. 6. 9 banding 6. Berarti arah resultannya ke kiri. Ke kiri berapa itu? Dikali K-nya. Oke. Terus jenis yang kedua itu yang kita disuruh cari jarak muatan tersebut, atau misalnya
titik yang dipengaruhi sama dua muatan. Atau bisa juga disuruh cari titik di mana resultan gayanya sama dengan 0. Kalau misalnya dicari resultan gaya sama dengan 0, berarti tinggal cari aja yang efeknya ini sama ini, kalau misalnya dikurang tuh 0. Nah, kalau ini, kita cara nyarinya sama lagi, dianalisis lagi. Positif ketemu negatif, berarti arahnya narik. Misalnya F1, F2, F3. Ini gaya F21, ini F23. Gitu. Jadi ini kalau nggak salah soalnya itu di tengah-tengah sini gaya resultannya sama dengan 0. Berarti ceritanya F21 sama dengan F23. Berarti kan rumusnya K Q1 Q2 per X kuadrat sama dengan K Q2 Q3 per berapa nih, 18 min X kuadrat. Ya udah, kita bisa dicoret, Q2-nya coret, Q2-nya coret. Udah, nanti kita hitung aja. Hitung ke sini bisa kali silang. 1 kali 18 min X kuadrat sama dengan Q3 kali X. Udah deh, ntar kalian hitung bisa dapat jarak X-nya itu berapa. Terus jenis soal yang ketiga, nih yang sering keluar juga, ini tentang geometri. Bentuknya geometri kayak gini. Nah, kalau analisis ini, kita lihat dulu, ini muatannya itu positif atau negatif. Biasanya nanti ditanya itu di satu titik. Ini resultannya ke arah mana. Jadi kita analisis dulu gaya dari QB terhadap QC. Ini kan positif ketemu positif, berarti dia nolak. Ini juga, ntar positif ketemu positif, ntar dia nolak. Nah, terus dicari, pakai rumusnya sama lagi, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini anggap R-nya sama. Terus nanti cari resultan vektornya pakai rumus yang di bab vektor itu tadi. Nih. F total sama dengan FCA kuadrat tambah FCB kuadrat tambah F2FCA FCB cos theta. Tetanya 60. Ada yang mau ditanyain? Nah. Kalau ini contoh soal yang kayak tadi, bentuknya geometri. Nah, 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Nah, jarak antar ketiga muatan itu sama 10 cm, berarti sama sisi kan. Kalau Q1 itu positif 1, Q2 sama dengan Q3, negatif min 2. Tentukan besarnya resultan gaya kolom pada Q1. Nah, kalau ini enak, udah di gambarin. Tapi kalau misalnya quiz wishlist tuh biasanya yang kalian dapat cuma teksnya ini doang. Ya, ntar kalian mesti gambar sendiri dan mesti benar. Tapi gampang lah ya, segitiga sama sisi tahu kayak gimana. Ntar di pojok-pojoknya ada muatan. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Sama kayak tadi. Kita analisis dulu gaya-gaya yang diberikan masing-masing muatan. Ini berarti referensinya yang positif ini, kalau terhadap negatif dia ketarik. Ini berarti F12. Kalau yang ini juga ketarik, berarti F13.
Gitu. Terus pakai rumusnya sama, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, K Q1 Q3 per R kuadrat. R-nya sama. Nah, jaraknya kan 10 cm ya. Ubah dulu ke meter. Ubah ke meter, 0,1 meter dikuadratin. Udah deh. Hasilnya dapat 2 itu. Terus nanti kita kan disuruh cari resultan. Resultan berarti bikin resultannya R di sini. Proyeksi. Tarik deh. Udah ini yang ditanya. Atau ya F1 lah yang ditanya. Sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat, terus ditambah 2 F12, F13 cos theta. Tetanya 60 karena sama sisi. Gitu. Ya, makanya tadi gue bilang vektor kayak cross product, dot product itu nggak kepake-pakai amat, tapi konsepnya itu dipakai di sini. Contohnya pas analisis gaya. Oke. Mau nanya Kak, Ya. itu sudut yang dipakai kalau misalnya segitiganya tidak sama sisi gimana? Yang mana ya sudutnya dipakai? Misalnya nggak sama sisi ya. Iya. Coba kita gambar. Misalnya ini ada muatan positif, ini negatif. Nah, di sembarang sini ada lagi. Bisa ada beberapa cara sih bisa taunya. Yang pertama itu kalau misalnya dikasih tahu di soal, ini panjangnya berapa, R-nya berapa, ini A, B, ini C. Pakai rumus yang dikasih SMA itu, apa ya, rumus ABC. Ada kan? Nah, itu kan yang penting tahu panjangnya. Kalau enggak, tapi biasanya angkanya gampang-gampang sih. Jadinya masih bisa direferensi pakai sumbu X. Nah, itu ya biasanya nggak begitu aneh-aneh sih. Kalau nggak segitiga sama sisi, segitiga siku-siku. Kalau ada yang aneh-aneh gini, pakai rumus ABC dulu atau apalah gitu, kalkulus. Biar bisa Kak, dapat mau tanya, theta. kalau misalnya ini kan positif yang digambar ini kan positif negatif ya. Kalau misalnya Q2-nya positif kan berarti kan nanti resultan Q1-nya kan gayanya kan ke arah yang berlawanan, Kak. Ya, ke arah berlawanan. Berarti itu nanti dia pakai cos-nya sudut tumpul gitu. Pakai cos-nya, oh tetap gini kan maksudnya. Ini positif, ini juga positif. Nah, F1 ke F2 kan tetap nolak ya. Dia nolak. F2 ke F3 dia juga nolak. Nah, ntar yang kita pakai yang ini, yang kecil. Soalnya apa? Kita kan bikin proyeksinya ke arah sini. Nah, ini F-nya nanti. Jadi kita ngitung gaya resultannya pakai sudut theta yang di sini. Maksudnya Pakai kalau misalnya sudut kecilnya. salah satunya itu misalnya Q3-nya itu dia apa namanya negatif. Itu kan berarti kan nanti arahnya kan ke sudut yang tumpul gitu, Kak. Oh iya, misalnya ini positif gitu ya. Ya. Ini kan nanti arahnya ke sini. Iya, benar. Berarti pakai cos yang itu kan tumpul. Nanti berarti ke sini resultannya. Pakai yang tumpul.
Ada lagi? Oke. Berarti next itu tentang gaya listrik sama medan listrik. Nah, ini yang gue singgung tadi di awal mengenai vektor-vektor. Jika suatu muatan listrik Q itu berada pada suatu titik, maka menurut hukum Coulomb, muatan lain di sekeliling muatan Q mengalami gaya listrik. Nah, jadi kita saya punya muatan ini merah positif. Nah, positif itu kan arah medan listriknya itu keluar. Jadi kita misalnya taruh sebuah muatan uji berupa titik gitu, nanti dia kalau dia positif dia akan ngalamin arah keluar. Kalau dia negatif, dia arahnya bakal masuk. Nah, itu cara mengetahuinya itu biasanya medan ini positif atau negatif itu dengan naruh muatan uji. Nah, kalau misalnya positif sama negatif dideketin itu kayak gimana? Kalau positif sama negatif dideketin, kan dia bentuknya radial ya. Itunya apa? Medan listriknya. Nah, yang satu positif itu arahnya keluar, yang negatif arahnya ke dalam. Nah, nanti dia jadi melengkung kayak begini deh. Nah, kalau misalnya bentukannya, muatannya sama, gimana? Kalau muatannya sama, positif sama positif kayak gini, nanti dia tolak-menolak. Tolak-menolak tuh sebenarnya medan vektornya tuh kayak begini. Terus medan listrik ini juga, ya muatan listrik ini juga bisa disebut sebagai medan listrik karena karakteristiknya ini. Nah, medan listrik itu kita ngitungnya gimana sih? Rumus dasarnya itu sebenarnya E itu medan listrik Newton per Coulomb itu sama dengan F per Q, gaya yang dihasilkan oleh muatan. Nah, F itu kan tadi kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini dibagi Q lagi. Jadi hasilnya cuman E sama dengan kaki per R kuadrat. Ya, kalau F itu sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat, E itu kaki per R kuadrat. Satuan-satuannya masih sama tadi. Kecuali E-nya ini medan listrik Newton per Coulomb. Nah, untuk menentukan kekuatan medan listrik yang disebabkan muatan Q, maka ditempatkan muatan uji. Kayak tadi, kita mau menentukan dia kuat atau enggak, atau dia positif atau negatif, itu caranya pakai sebuah muatan uji. Nah, contohnya kalau misalnya muatan ujinya itu positif, kalau misalnya dideketin sama medan positif, dia akan ketolak. Nanti ini gambar ini, di gambar ini, misalnya kita taruh titik nih, kita punya dua buah muatan, dua-duanya ini mengeluarkan medan listrik. Nah, di titik R ini, arah medan listriknya itu ke kiri, karena kedorong sama yang positif. Dan karena ketarik sama yang negatif juga ke kiri. Nah, kalau di titik S itu, karena ditarik sama negatif, itu dia ke kanan. Nah, kalau misalnya ada N sumber muatan, maka total medan listrik pada titik yang dipengaruhi itu adalah penjumlahannya. Ya, ntar hitung E1, E2, 0, terus. Nah, ini sebenarnya soal yang gaya listrik juga bisa dibikin kayak begini bentukannya. Nah, tapi kalau ini mengenai medan listrik, pertanyaannya itu berapa besar dan arah medan listrik total di tengah-tengah persegi karena keempat muatan. Jawabannya itu pertama kita cari dulu. Show dulu ya.
Nah, jadi kalau medan listrik itu konsepnya mirip-mirip. Kalau misalnya dia di titik sini, di titik tengah ini, berapa besar dan arah medan yang terpengaruhnya itu. Kalau misalnya muatan positif kan tadi dia menolak kan ya, arahnya keluar. Saya ini kita namain 1, 2, 3, 4. Berarti ini E1. Terus ini juga keluar nih E2. Nah, kalau sama muatan negatif, medannya tarik dong. Berarti E3. Terus ini E4. Nah, kalau ini penyelesaian soalnya yang di pembahasan approach-nya rada beda. Kalau dia itu cari per komponen X sama Y-nya. Nah, contohnya, nih besarnya medan listrik karena masing-masing muatan itu sama, karena muatannya itu Q, cuman beda positif negatifnya doang. Nah, jaraknya itu juga sama, tapi yang jarak dihitungnya ini dari tengah ke muatannya ini. Berarti kan separuh dari diagonal persegi, yaitu A per akar 2. Nah, kalau ini menghitung medan dari setiap komponen. Terus kita jumlahin. Sama aja caranya. Tapi rumusnya kaki per R kuadrat. Jadi karena ini arahnya ke arah Q ya, Q negatif. Arahnya ke arah Q negatif. Pada akhirnya dapat angka 4 akar 2 kaki per A kuadrat. Sebenarnya pakai cara yang vektor itu juga bisa. Nah, ini kenapa dia bilang komponen X saling menghilangkan? Karena ini kalau misalnya diurai sumbu X, ini kan besar dan arahnya sama. Ntar ini plus, ini dikurang, besarnya sama, hilang. Berarti kita cuma ngitung yang komponen Y. Nah, tinggal min EQ cos 5. 45 kan sudutnya. Gitu. Terus dikali 4, karena ininya sama. 4 kali ke arah medan Y. Y negatif. Nah, ini kalau tadi kan kita muatannya itu bentuknya titik ya. Dimana kalau misalnya di soal itu nanya tentang muatan dalam medannya itu bentuk cincin. Nah, cincinnya itu di dalamnya itu ada muatan. Muatannya itu rapat-rapat kayak gini nih, makanya ada plus plus plus. Dia terdistribusi secara merata. Terus kita ditanya medan listrik di titik referensi. Jadi P ini titik referensi, tapi syaratnya itu mesti sepanjang sumbu X dari si cincinnya ini. Sejauh Z meter. Z itu yang tegak lurus sama jari-jarinya R. Nah, ini rumusnya, sebenarnya ini rumus jadi aja, rumus tinggal pakai K. Ini kan 1/4 pi, 0 itu kan K. Dikali Q, muatannya ini, muatan cincinnya, dikali Z, jaraknya, per akar Z kuadrat tambah enggak. Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Z kuadrat tambah R kuadrat, ini kan berarti Pitagoras kan? Pitagoras, jadinya kita nyari jarak dari P ke muatannya itu, yang sisi miringnya. Pangkat 3/2.
Ya kurang lebih yang ini tuh rumus jadi aja, rumus tinggal pakai. Jadi ini contoh soalnya, misalnya jari-jari, ini kurang ini, meter apa 2,5? Oh, 2,5 cm. Jari-jari sebuah cincin itu 2,5 cm, Q-nya itu 0,125 Newton kolom, nano kolom. Terus kita suruh nyari berapa besar medan listrik dan arahnya dari titik referensi P dengan yang berada di sumbu X 40 cm. Nah, berarti Z-nya itu 40 cm. Terus, kok kayak begini ya? Oh, ini belum ke copy berarti dia. Berarti kalau kita jadiin ke rumus yang kita punya ini, Q-nya itu 0,125 kali 10 pangkat min 9. Terus jari-jari A, jari-jari ini berarti di sini R kan? R besar. Ini Z-nya itu, ya Z-nya itu 40 cm. Nah, tinggal dimasukin. Sama dengan berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. Ini kan 1 per 4 pi 0 itu sama dengan K. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kali Q-nya 0,125 kali 10 pangkat min 9. Kali Z-nya 0,4 meter per Z kuadrat 0,4 kuadrat ditambah 0,025 kuadrat pangkatin 3/2. Hasilnya berapa? Nah, itulah untungnya kita boleh pakai kalkulator kuliah ini. Tinggal masukin aja. Terus yang soal B-nya, jika sebuah muatan di titik Q min 2, Q-nya itu min 2,5 mikrokolom ditempatkan di titik referensi P. Maka besar dan arah gaya yang diberikan oleh muatan Q pada cincin. Oke, kalau ini berarti yang ditanya itu gayanya. Jadi gaya pada cincin itu sama dengan gaya yang terjadi pada Q. Cuman dia kebalikannya. Nah, kenapa bisa dibilang aksi reaksi kayak begini? Karena kan dia diem nih. Nanti muatan di sini, muatan Q-nya itu nggak bergerak kemana-mana. Berarti dia resultan gayanya udah 0 di situ. Jadi kita pakai rumus min Q kali E. Udah langsung kita dapat 1,75. Gayanya. Kan kalau tadi ditanya medan, ditanya gaya. Ada yang mau ditanya? Yang ini atau yang sebelumnya? Nah, terus ini medan listrik pada piringan. Biasanya ntar juga diketahui dari soal bentuk medan listriknya itu apaan. Nah, ini juga jatuhnya ini rumus jadi juga. Medan listriknya itu bisa dihitung dengan E sama dengan ini itu sigma itu ada kepadatan muatan permukaan. Ini biasanya ntar dikasih tahu di soal. Misalnya bahannya beda-beda, ini nanti sigmanya beda-beda. Kali 1 min Z. Z ini jaraknya per akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Ini epsilon 0 yang tadi berapa ya ukurannya? 8,6 kali 10 sekian. Jadi rumus jadi aja ini. Ntar tinggal dimasukin kalkulator.
Nah, kalau tadi udah ngomongin soal analisis medan listrik, sekarang kita ngomongin konsep dipol listrik. Jadi intinya dipol listrik itu muatannya itu cuma dua. Jadi dipol listrik itu konfigurasi. Jadi ada dua partikel, dia muatannya besarnya sama, tapi beda. Yang satu itu positif, satu negatif, tapi besarnya sama. Dan dia terpisah oleh suatu jarak. Nah, nanti biasanya ini soalnya bentuknya analisis. Ditanya bisa momen dipol, bisa medan listrik dari dipol listrik pada suatu titik. Kayak ini nih. Ini yang ditanya dan listrik dari yang terjadi karena dipol ini. Rumusnya itu yang ini. E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 P per R pangkat 3. Nah, P ini apaan nih? Kan ada baru lagi. Nah, P itu sama dengan 2 kali A dikali Q. A-nya ini setengah dari jaraknya dipol ini dikali Q muatannya. Muatan. Satuannya kilometer. Nah, arahnya itu dari negatif ke positif. Arah momen dipolnya. Nah, ini jadi E-nya itu bisa didapetin dari E1 ditambah E2. Atau karena ini dipol, jadi dua-duanya sama, jadinya 2 kali E1 cos theta. Theta-nya yang ini. Nah, ini contoh soalnya. Ada 3 muatan berada di sudut segitiga sama kaki, seperti di samping muatan. Nah, ini kenapa dibilang dipol? Karena yang plus sama minus ini, dia sama-sama 5 mikrocoulomb. Jadi, dia dibilang dipol. Dia besarnya sama, tapi muatannya beda, satu positif, satu negatif. Nah, terus kita suruh menentukan gaya yaitu besar dan arah dari muatan yang 10 ini, min 10. Nah, caranya, ini kan ditanya gaya ya. Kalau ditanya gaya berarti K, Q1, Q2 per R kuadrat. Tetap dianalisisnya dengan cara yang sama. Cuman, F1 sama dengan F2. Harusnya ini digambarnya itu di sini. Di titiknya ini. Titik yang min 10-nya. Nah, karena gayanya sama, arahnya berbeda, berarti ini kita tinggal tambahin aja. Y F1Y, komponen Y-nya itu. F1Y sama dengan F1 sin theta, F2Y sama dengan F2 sin theta. Jadi kalau gambar lagi, ini kan gaya oleh F1 kan. Ini gaya oleh F2. Nah, jadi ini pasti sama nih kalau lo hitung F1 sama F2 itu besarnya sama. Kita ngelihat besarnya dulu. Nah, nanti resultannya gambar cari. Nah, kenapa bisa tinggal ditambahin? Karena ya akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta-nya itu ya ntar sama dengan ini. Terus arahnya ke Y negatif. Arahnya dari muatan plus 5 menuju muatan min 5. Arahnya ke bawah. Udah, bab 2, kuliah 2, nyampe sini aja. Pada pertanyaan?
Nah, terus bab 3 itu tentang hukum Gauss dan potensial listrik. Nah, hukum Gauss itu tar belakangan, jadi hubungannya sama flux listrik, sama garis-garis medan. Jadi pertama, pengantarnya apa itu flux listrik. Nah, flux listrik itu adalah jumlah garis gaya medan yang melewati sebuah permukaan. Misalnya dalam sebuah medan listrik kita taruh sebuah papan besi. Nah, itu jumlah garis-garis medan yang nembusnya itu disebut flux listriknya. Satuannya itu Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, kalau misalnya kebetulan kayak begini, kayak yang di gambar papan ini, situasinya, dia rumus fluxnya tinggal E kali A. Itu kalau dia tegak lurus. Kalau misalnya dia nggak tegak lurus, kayak di gambar kedua ini, berarti flux listriknya itu pakai E A cos theta. Karena yang dimaksud flux itu yang tegak lurus sama permukaannya, bukan dari medan magnetnya, dari permukaan. Jadi tetanya itu sudut dari yang tegak lurus dari permukaan sama medannya. Nah, kalau misalnya di area suatu medan listrik yang melewati permukaan tertutup, nah ini tuh integral area. Cuman ini biasanya nggak ditanyain sih di quiz tuh integral area. Paling ini ya cos theta. Contoh, perhatikan gambar di bawah, sebuah kotak segitiga tertutup berada dalam medan listrik. Horizontal, besarnya 7,8 kali 10 pangkat 4. Kita hitung flux yang melalui permukaan persegi panjang vertikal, permukaan miring, dan seluruh kotak. Oke. Panjang vertikal, permukaan miring, seluruh kotak. Berarti kalau, bentar, panjang vertikal. Sepuluh kali 30. Oh, maksudnya panjang vertikal itu yang, wait, kok. Panjang vertikal tuh yang di belakang sini. Yang di belakang. Yang bagian belakang kotaknya ini. Berarti tinggal rumusnya E kali A cos theta, cos 180 kan. Tegak lurus. Jadinya sama dengan E dikali A aja. Nah, terus luas persegi, bagian persegi panjang yang miringnya ini, nah ini kan tadi dibilang kenapa pakai cos, karena yang dihitung dari fluxnya itu yang tegak lurus sama permukaan. Jadi dari tiap garis medan tuh fluxnya ke arah sini. Nah, yang dihitung itu yang tegak lurus. Tegak lurus, terus tetanya yang mana? Tetanya yang ini. Nah, kita hitung yang tegak lurus dari permukaan. Jadi, pakainya yang rumus EA cos theta. Cosnya itu 60. Kenapa bisa tahu 60? Karena kita dikasih tahu di sini itu 30. 60. 60 berarti pakai yang tegak lurus, perpendicular. Terus permukaan bawah, seluruh permukaan kotak segitiga. Seluruh permukaan kotak segitiga. Permukaan bawahnya itu sejajar dengan E, sehingga fluxnya itu 0. Nah kan dia sejajar. Yang bawah ini, dia sejajar, jadi dia sama dengan 0. Jadi flux listrik total permukaannya itu yang
permukaan belakangnya tadi, ini kebetulan ya, jadi yang permukaan belakang kotak tadi sama yang miring ini kalau dijumlahin, dia sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Karena ada positif sama negatifnya. Terus hukum Gauss. Hukum Gauss itu mengenai jumlah garis medan yang nembus suatu permukaan tutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan itu. Ini ceritanya kalimat. Kalau dijadiin bentuk rumusnya, ya ini. Flux psi sama dengan Q per epsilon 0. Nah, jika E-nya itu tegak lurus sama bidang A, bisa langsung EA sama dengan Q per epsilon 0. Kalau enggak, nanti ada cos-nya, cos theta. Kalau E tegak lurus dengan bidang A, ini bisa pakai density yang tadi. Tergantung bentuk soalnya kayak apa. Nah, ini contoh soalnya. Partikel dengan muatan 5 kolom terletak di pusat kubus dengan sisi L 0,1 meter. Selain itu, 6 partikel bermuatan lain identik Q min 1 diposisikan secara simetris di sekitar Q yang seperti ditunjukkan. Tentukan flux listrik melalui salah satu permukaan. Nah, kalau ditanya salah satu permukaan, kita bisa ambil yang mana aja. Jadi, rumusnya, muatan total yang ada di dalam kubus itu, Q dikurang, Q yang ini, yang pusatnya itu, dikurang 6Q. Jadi, flux listrik, kan ini kan total ya. Total berarti kita cuma cari salah satu permukaan, berarti dibagi 6. Berarti jadinya Q di Q besar dikurang 6Q kecil, partikel di sekelilingnya, dibagi 6 kali epsilon 0. Nah, jadi flux listrik dari satu permukaan itu min 18,8 Newton meter kuadrat. Kalau misalnya ditanya flux listrik yang keluar dari seluruh kotak, tinggal dikali 6 aja ini. Atau ini per 6-nya dihilangin. Cuman biasanya yang sering keluar tuh yang kayak begini. Yang tentang bola bermuatan. Jadi, gambar berikut, ini tuh bola dengan jari-jarinya itu yang R besar. Nah, di pusatnya itu pas di muatan Q ini. Nah, ini kan Q positif. Terus medan listrik di sembarang tempat tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Berarti medan listriknya itu tegak lurus di seluruh permukaan bolanya ini. Cuman kita nggak kelihatan kan? Tegak lurus. Jadi kalau ditanya flux pada permukaan, di mana R itu sama dengan jari-jari bola itu sama dengan titik referensinya. Jadi R kecilnya itu titik permukaan Gauss yang ditanya. R kecilnya itu permukaan Gauss yang ditanya. Kalau misalnya ditanyanya di luar bola, berarti pakainya ini. Kalau misalnya di dalam bola, berarti pakainya yang ini. Gitu. Kalau dia pas di permukaan bola, dipakainya itu E sama dengan kaki per R kuadrat medannya. Terus flux total yang melewati permukaan bola ini adalah pakai yang ini aja. 4pi K kali muatan yang di dalam. Kalau pada titik
di luar bola sebesar R kecil, itu pakainya ini, kaki per R kuadrat. Kalau ditanya yang di dalam jika permukaan yang kita pilih itu di dalam kulit, di dalam muatannya itu, kalau di dalam muatan sendiri, di dalam sini misalnya, nah itu medan listriknya itu sama dengan 0. Medannya sama dengan 0, langsung aja jawab itu, karena berada di dalam. Nah, Bisa nanya nggak, Pak? Izin bertanya bisa nggak, Kak? Oke. Ya, boleh. Yang slide sebelumnya bisa dikembalikan nggak? Ini, Kak. Yang mana? Yang bola. Itu kan flux pada permukaan R lebih besar dari R besar itu berarti rumusnya sama ya, walaupun dia di kulit sama dia di luar bola, di luar lebih besar dari kulit. Tetap Iya, kaki tetap per sama. R kuadrat. Oh iya, Ya, tetap pakai jari-jari itunya, bola. bolanya. Ini R Oh, kecil tuh titik ya, ceritanya titik. iya. Yang muatan tuh bolanya, jadi ini bukan di tengah-tengah doang gini muatannya, jadi dalam seluruh bolanya itu ada muatannya. Nah, kalau yang R kecil lebih kecil daripada R besar, itu kita ngambil titik sembarang di dalam bola bermuatannya itu. Terima kasih, Kak. Nah, ini contohnya. Misal kulit bola dengan jari R sama dengan 3 meter berpusat titik asal membuat densitas muatan titik Q 250 10 pangkat minus 9 terletak pada sumbu Y di Y sama dengan 2 meter. Carilah medan listrik pada sumbu X sama dengan 2 meter. Oke. Nah, jadi kalau misalnya digambar berarti dia itu ada di koordinat ya. Berpusat di titik asal. Sebuah bola berpusat di titik asal. Ini sini 3 meter. Nah, muatan terletak di sumbu Y yaitu 2 meter. Carilah medan listrik pada sumbu X di X itu 2 meter. Karena dia letaknya itu di dalam kulit bola, makanya tadi medannya itu yang diakibatkan sama 0. Muatan dari titik Q yang tersebut. Nah, kalau tadi kan cuma bolanya bermuatan. Kalau di sini di dalamnya itu ada muatan titik lagi, tapi ini di Q, aksisnya 2. Nah, terus yang dicari berarti cuman yang diakibatkan oleh ini. Nah, kalau kita bikin gambar lebih jelasnya lagi, berarti ini Q kecil 250 C. Ini titiknya nih. Titik ini 2 meter. Ini 2 meter. Nah, ini titik yang ditanyakan. Titik X lah. Nah, terus gimana cara nyari medannya? Ya simple, pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras, ini berarti akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti ini panjangnya adalah akar 8 meter. Terus medannya ini membentuk sudut negatif 45 derajat terhadap sumbu X. Oke, berarti kita pakai sumbunya di sini. Terhadap sumbu X, nah ini berarti 45 derajat. Dan memiliki besarnya itu sama dengan rumus kaki per R kuadrat aja.
langsung. 9 kali 10 pangkat 9, kali Q-nya itu tadi 250, nano 10 pangkat min 9 dibagi akar dari 8 kuadrat. Nah, arahnya itu negatif 45 terhadap sumbu X. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini berarti yang densitas ini nggak kepake. Ini pengecoh berarti. Nggak dipakai yang ini. Jadi, ya tipikal-tipikal soal kuis tuh ntar bakal kayak begini sih. Kalimat. Tapi nanti lu mesti memahami itu tuh secara gambarnya, kalau digambar tuh bakal kayak bagaimana. Contohnya ini. Harus gambar dari sistem koordinat. Oke ya. Kak, itu nanti Ya. soalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu? Untuk Bahasa Indonesia sih, kalau PI Inggris. Oh iya, terima kasih. Next, itu tadi kan bola ya. Kalau bola dia pakai densitasnya sigma, kalau ini pakai garis bermuatan. Garis bermuatan tuh maksudnya sumbu itu kan nyampe sono-sono kan nggak ada ujungnya, tak terhingga. Nah, dia itu bermuatan tapi dengan rapat muatan linear, ini satuannya lambda. Muatan persatuan panjang ini kulum per meter. Itu konstanta. Nah, jadi contoh ini dalam garis bermuatan ini di tengah-tengahnya kita taruh sebuah silinder. Sebuah silinder dengan jari-jari R. Ini jari-jari R. Jari-jari R dan panjangnya H. Pada ya yang tertutup di setiap ujungnya oleh lapisan bidang penutup sepanjang sumbu. Jadi rumusnya itu yang dipakai adalah yang ini. Integral-integralnya ya nggak dipakai sih. Biasanya langsung ke rumus pakainya aja. Di mana ini E-nya itu konstan di seluruh permukaan silinder dan fluksnya itu 2pi RH. 2pi RH itu kan rumus luas permukaan ini ya, silinder. Nah, dan arahnya itu arah E dalam arah radial. Radial menuju keluar untuk sebuah garis muatan positif. Berarti nanti dia tetap fluksnya itu tegak permukaan. Tetap tegak lurus di seluruh bagian silindernya ini. Nah, contoh soal. Ada dua garisnya. Dua muatan garis seragam paralel dipisahkan dengan jarak 0,3 meter. Nah, setiap muatan garis memiliki ini memiliki lambda ya. Lambdanya itu plus 5,2 mikro. Berapa besarnya gaya dari salah satu muatan garis yang diberikan pada bagian. Besar gaya salah satu muatan garis yang diberikan. Oh, oke. Coba kita. Ya, kalau kita gambarin. Ini ada dua buah garis bermuatan. Ini dipisahin oleh jarak 0,3. Diberikan salah satu muatan garis. Oh, kan dia seragam. Karena dia seragam, berarti kita bisa ngambil referensinya dari yang atas ini atau yang bawah. Pada bagian 0,05. 0,05 berarti di sinilah.
kira-kira. Jadi medan dari salah satu garis pada lokasi garis yang lain adalah, ini kita ngitung yang totalnya dulu ya, pakai 0,3 meter. Jadi lambda per 2 pi E0 epsilon 0 tadi konstanta 8,854 kali R-nya 0,3 meter. Nah, ini dapat medan dari salah satu garis ke garis yang lain di sini berarti. Ini terhadap ini. Terus muatan pada garis sepanjang 0,05 meter adalah Q sama dengan lambda kali panjangnya. Oke, jadi kan lambda itu kan konstanta yang besarnya itu kolom per meter. Berarti D itu Q per panjang kan. Berarti lambda itu kan sama dengan Q per L. Berarti kalau kita nyari Q-nya itu sama dengan lambda kali L. Kan? Udah deh. Ditanya muatan, berapa besar gaya satu muatan? Ya, berarti muatannya itu sebesar ini. Pada garis sepanjang 0,05-nya itu. Nah, yang ditanya itu gaya dari muatan, gaya dari muatan garisnya ini. Nah, kalau gaya itu kita pakai rumus F sama dengan E dikali Q. Medan kali muatannya. Medannya tadi yang ini, muatannya kali yang ini. Gitu pemahamannya. Ada yang ditanyakan? Kak, itu 0,05 atau 0,5, Kak? 0,05 kalau ntar 0, oh iya ya. Kalau ini dikali berapa? Kali 0,5. Oh, kalau dikali 0,5 berarti bukan di situ ya. Eraser mana eraser? Berarti bukan di sini titiknya. Oh, 0,5 dari wait. Oh, berarti maksudnya itu ini 0,5 meter. Tapi berarti bukan di antara duanya ini, tapi sepanjang 0,5 ke sini tuh 0,5. Ya, muatan pada garis sepanjang 0,5 meter. Oke. Ya. Jadi maksud soalnya itu ada dua buah garis ini, garis tak hingga, dipisahkan sepanjang 0,3 meter. Nah, untuk kita misalnya potong garis tersebut tuh 0,5 meter. Nah, berapa gaya yang dihasilkan garis 1 terhadap garis 2 ataupun sebaliknya. Nggak ngaruh yang 1 terhadap 2, 2 terhadap 1 karena dia seragam. Gitu. Terus kalau tadi kan garis, kalau ini bidang muatan. Bidang muatan tuh bahasa Inggrisnya tuh plane. Kalau tadi garis itu line, ini tuh plane. Kayak misalnya bidang, kalau yang biasa main 3D itu bidang X, bidang Y, bidang Z. Itu nggak ada ujungnya.
Nah, misalnya kita taruh sebuah silinder pada bidang. Bidang tersebut yang memiliki luas A. Silindernya memiliki luas A. Nah, karena dia taruhnya sejajar, yang kita hitung itu adalah flux itu dari permukaan tegak lurus. Nah, sehingga tidak ada, jadinya di area yang melengkung ini tuh nggak ada flux. Yang lewat itu cuman di area yang tegak lurus sama medannya ini. Jadi muatan total dalam permukaan tersebut adalah sigma kali A. Ini kita pakainya sigma. Muatan persatuan luas. Kalau tadi kan lambda, muatan persatuan panjang. Yang dipakai rumusnya itu bisa ini, bisa ini. Ini sama aja, cuman ini semuanya dibagi 2. Jadi ya, jadi ngasil ini. Terus dibagi 2A. Soalnya ada nggak ya? Nah, ada. Sebuah bidang tak hingga dengan densitas, tadi sigmanya itu plus 4 Newton Coulomb per meter kuadrat terletak pada bidang YZ. Oke, karena ini kita mainannya bidang, jadi kita mainan koordinat lagi. Nah, letaknya itu bidang YZ di titik X-nya 2 meter, yang satunya di origin. Origin berarti di 0,0. Yang pertama itu dia punya densitasnya yang ini plus 4. Yang ini min 4. Terus carilah medan listrik di titik X sama dengan 1,8 meter. Nah, nih X 1,8 meter itu kan berarti dia ada di dalam ya, di antara kedua bidang ini. Medan listriknya itu sama E1 sama dengan E2 sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Jadi sebenarnya jaraknya itu nggak ngaruh, cuman kita harus tahu dia itu ada di antara medannya itu atau di luar. Jadi tinggal masukin aja angkanya, karena sama-sama 4. Jadi hasilnya 226 Newton per Coulomb. Nah, medan listrik di antara bidang tersebut itu akan saling bertambah, sehingga totalnya itu E1 tambah E2. Dia bukan ngurangin ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di titik di sini, kayak tadi arahnya positif tuh nolak, arahnya negatif narik, bertambah, 452. Nah, kalau titik X itu ada di kanan 2 bidang, ini kan cuma nyampe 2 meter ke kanan. Nah, karena ada di kanan, dia besarnya itu saling mengurangi. Jadi kalau digambar, nih, misalnya di sini ini titik 5 meter nih. Nah, kalau terhadap ini plane pertama ya, ini plane kedua. Ini kalau terhadap plane kedua, dia narik ke sini. F2. Kalau terhadap plane pertama, dia dorong. Tapi karena dia besar sigmanya itu sama, dia cancel out gitu. Ya, plus terus dikurang F dikurang F. 0 deh. Ya? Tadi aku masih nggak ngerti yang medan listrik saling menambah, itu karena apa ya? Oh, yang medan listrik saling menambah. Jadi, itu karena tadi kan konsepnya itu kalau muatan positif itu dia arah medannya keluar kan. Kalau negatif dia arahnya ke dalam.
Jadi misalnya kita taruh sebuah muatan nih, ini kan positif sama negatif nih. Kita taruh sebuah titik di sini. Nah, itu yang kena efeknya sama positifnya itu, kan positif arahnya keluar. Berarti dia mendorong. Nah, yang negatif itu arahnya ke dalam. Dia berarti narik dari titik ini. Nah, ini kan jadinya ada 2 vektor kan. Ada 2 vektor berarti kita tambahin. Gitu. Oke, Nah, ini makasih. yang kita cari. Oke. Ada lagi? Jadi, arah itu juga penting. Makanya tadi gue bilang vektor itu sebenarnya nggak penting amat gitu tentang dot produk, cross product. Tapi yang penting tuh konsepnya. Jadi muatan ini vektornya ke arah mana, terus besarnya gimana, terus cara nyari resultan bagaimana. Gitu. Analisis sih, soal analisis. Kak, kalau pas di bidangnya gimana, Kak? Kalau pas di bidangnya ya, sama aja sih. Ini kan nggak ada apa? Jarak itu nggak ngaruh di rumus ini. Jadi kalau pas di bidangnya itu contohnya kayak yang silinder tadi, yang sebelumnya. Mana ya? Nah, ini tuh ceritanya dia pas di bidang. Ini mau digeser sampai sejajar itu tetap bakal ada medan yang ngaruh di situ. Jadi caranya sama aja. Oke, terima kasih. Nah, ini kan kebetulan sama ya sigmanya. Kalau misalnya sigmanya beda, kalian hitungnya satu-satu. Jadi E1-nya sigmanya berapa, dihitung. Terus E2 sigmanya berapa, terus perhatikan ininya apa? Arahnya positif, negatif. Bisa kalian jumlahin gitu kan, yang satu positif, satu negatif, terus lihat arahnya kemana. Kalau negatif berarti ke kiri negatif, kalau positif ke kanan. Tinggal dicantumin aja di jawaban. Oke, terus potensial. Dikit lagi sih ya. Potensial listrik, jadi ada 2 term di sini. Ada energi potensial listrik sama potensial. Nah, bedanya itu, kalau energi potensial itu hubungannya sama usaha. Usaha yang dilakukan sama gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji Q dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau potensial, kita biasanya ngalin potensial tuh sebagai tegangan. Tapi tegangan tuh bukan potensial doang. Jadi untuk suatu listrik bisa ngalir itu, kita butuh beda tegangan. Makanya ada positif sama ground. Nah, itu kan beda kan? Yang satu ada tegangannya, yang satu zero. Jadi kita kurangin, ada beda potensial. Kalau potensi listrik aja kita hitungnya dengan rumus Q per R. Energi potensial sama medan tadi rumusnya sama. Q1, Q2 per R. Beda. Kalau energi potensial Q1, Q2 per R. Kalau gaya Q1, Q2 per R kuadrat. Dan Q per R kuadrat. Energi potensial listrik. Nah, ini integral-integralnya nggak usah dilihat. Yang penting itu sebenarnya yang ini, yang W usaha untuk memindahkan A ke B. Kerjanya itu kerja. Dinyatakan sebagai energi potensial U. W itu sama dengan delta U. Ada contohnya nggak ya? Nah, ini langsung potensial. Ntar gue cari lagi kalau misalnya ada soal yang ini. Takutnya keluar.
Jadi beda potensial. Nah, tadi kan udah gue singgung, untuk suatu listrik bisa ngalir itu butuhkan beda potensial. Jadi cara nyarinya itu dikurang aja, VB dikurang VA. Itu negatif kerja persatuan bla bla bla. Intinya kalau dijadiin rumus tuh kayak begini. Ya, terus karena potensial listrik itu adalah energi potensial elektrostatik per satuan muatan, makanya kita bisa konversikan 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Nah, jadi rumusnya itu tadi ya, K/Q per R. Nih, masih sama konstantanya kayak yang sebelumnya. Epsilon 0 itu 8,85, K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ke contoh soal, diketahui sebuah muatan Q memiliki 40 Q40 mikrocoulomb. Berapa potensial di titik P yang berjarak 20 cm dan titik Q yang berjarak 60 cm. Ini berarti kita ngitung dua ya, sama. Tetap rumusnya K/Q per R. Tapi cm-nya diubah ke meter dulu, jadi 0,2 meter. Wait. Hmm. 0,2 meter jadi 0,6 meter. Ya, sama kan? Kaki per RP, kaki per RQ. Terus beda potensialnya, itu tinggal dikurang. VPQ sama dengan VP kurang VQ. Nah, 1,8 dikurang 0,8, 10 pangkat 6. 10 pangkat, kalau 10 pangkat 3 itu kan kilo ya, kilovolt. Kalau 10 pangkat 6 itu megavolt, M-nya besar. Kalau M kecil, mili. Gampang sejauh ini. Terus potensial pada sumbu cincin. Nah, ini tuh konsepnya mirip-mirip sama yang sebelumnya itu tadi dibahas cincin juga. Cincin bermuatan sama berjari-jari A, terus ada bermuatan Q di seluruh cincin ini memiliki muatan Q tersebar. Terus ambil sebagian dari cincin sebagai elemen deki. Yang ditanya biasanya ini potensial sebuah titik P yang memiliki jarak X. Kan rumusnya itu kaki per R. Nah, R-nya itu apa di sini? Kalau misalnya dia syaratnya harus sejajar sumbu ya. Jadi ini kan tegak lurus. Tegak lurus berarti di sini kita bisa pakai Pitagoras buat mencari si R-nya. Nih, Pitagoras. Maka beda potensialnya sama tetap sama dengan kaki per R. Tapi R-nya jadi ini. Nah, terus cincin berjari-jari 4 cm membawa muatan, maksudnya muatan di seluruh cincinnya itu 8 nanocoulomb. Terus sebuah partikel kecil dengan massa 6 kali 10 pangkat min 6 dengan muatan 5 nanocoulomb diletakkan pada X 3 cm dan bergerak lurus. Nah, dan bergerak lurus nih ada fisika-fisika mekaniknya juga nih. Oke, tentukan kecepatan muatan ketika berjarak sangat jauh dari cincin. Kok berjarak sangat jauh ya? Sebentar. Jadi, pertama kita cari dulu, berarti kita mundur aja, berpikirnya mundur. Kan kita mencari kecepatan muatan ketika bergerak
bergerak. Pokoknya intinya dia bergerak. Berarti kalau misalnya dia bergerak, ada suatu energi yang membuat dia bergerak kan. Energinya itu energi potensial EP. Oh, nah kalau di sini kita pakainya energi potensial. U ini rumusnya Q kali V. Sebentar. Nah, sebenarnya yang dicari itu tentukan kecepatan muatan. Oh, jadi kan dia ketika berjarak sangat jauh dari cincin. Kalau udah berjarak sangat jauh, dia udah hampir nggak bergerak lagi, dia energi potensialnya 0. Energi kinetiknya yang ini. Jadi kita berpikirnya dari sini dari ngambil energi kinetik. Energi kinetiknya itu energi kinetik atau U-nya sama dengan setengah mv kuadrat. Karena ini kita pakai hukum kekekalan energi, jadinya begitu dia belum bergerak, dia masih idle gini, ini energi potensialnya max, tapi energi kinetiknya itu sebenarnya 0. Nah, begitu dia udah, ini ya, ini cincinnya di sini. Nah, awalnya dekat nih 3 cm, terus begitu dia udah jauh sekali, nah, dia energi potensialnya itu jadi 0, tapi energi kinetiknya ini max. Hukum kekekalan energi. Makanya kita bisa make energi potensial buat ngitung energi kinetik ini. Gitu ceritanya. Jadi mundur dari kekekalan energi, terus habis itu kita kan bisa lihat nih di sini ada komponen V yang velocity ya, bukan V yang tegangan. Nah, pertama berarti kita cari U-nya dong. Kita cari U-nya. U-nya pakai rumus U sama dengan Q0 kali V. Nah, kan V-nya itu kaki per R kan. Dikali Q0. Q0-nya itu Q0 nih, muatan Q0. Oh, tadi kan di rumus yang cincin itu, Q-nya itu cuman punya cincin kan. Tapi kalau ini muatannya itu juga punya. Ada muatan. Kalau tadi kan titik doang, ini muatan. Q0. Q0 kali kaki per R-nya berarti yang ke sini akar X kuadrat tambah A kuadrat. Udah kan dapat energi potensialnya itu pas dia masih diam di sini itu 7,19. Nah, begitu dia bergerak sangat jauh sesuai hukum kekekalan tadi, potensialnya drop ke 0, cuman energi kinetiknya masih max karena berarti belum berhenti dia, masih meluncur aja, masih meluncur. Berarti setengah mv kuadrat sama dengan 7,19 kali 10 pangkat min 6 ini. Terus kita cara nyari V-nya berarti diputer aja. V sama dengan 2 kali U per M diakarin. Diputer aja. Kalau mau nyari rumus itu, misalnya nyari komponen V ini. Ini yang dipangkatin itu terakhir. Jadinya pindahin dulu yang ada di sini. Nah, terus habis itu diakarin baru. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Nah, terus dikit lagi sih, ini mirip-mirip kayak yang tadi. Cuman ini bedanya nih tentang potensial pada sumbu cakram homogen.
Nah, ini karena cakramnya ini cakram padat, jadi ada andilnya densitas muatan yang sigma tadi. Cuman biasanya udah diketahui di soal. Nanti rumus yang kalian pakai itu dV sama dengan ini. Nah, dq itu sama dengan dA itu tebal ya. Tebalnya. Tebal cincinnya. Tebal sumbu cakram. Cakramnya itu diberlakukan sebagai kumpulan muatan cincin berjari-jari A dan tebal dA. Nah, ini bidang lagi, cuman yang kita cari di sini bukan medan, tapi potensial. Nah, kalau tadi medan rumusnya ini, kalau potensial rumusnya yang di bawahnya, P0 dikurang sigma. Nah, untuk sebuah bidang muatan tak hingga ini, ada syaratnya kalau misalnya dia dalam arah X positif sama X negatif. Kalau misalnya X positif, dia rumus ininya E-nya jadi sigma per 2 epsilon 0. Kalau X-nya negatif, untuk ke arah X negatif, dia ada min-nya. Nah, kalau potensialnya, kebalikannya, positif negatifnya. Jadi kurangnya. Terus ini tadi juga ada yang Gauss kan. Tapi kalau untuk nyari potensialnya, pakai rumus ini. Dia masih pakai muatan persatuan panjang. Itu pakainya lambda. Dan rumusnya itu ini. V sama dengan min 2K lambda ln R per A. Nah, ln-nya ini tinggal pakai kalkulator aja. Yang aneh-aneh. Garis tanya. Ya. Konsepnya mirip-mirip aja. Cuman kan kita nggak ngitungin medan di seluruh permukaannya ini. Cuman in general potensialnya segini. Nah, ini soal-soal bola bermuatan lagi, tapi kalau di hukum Gauss itu medannya bisa variatif, ini juga bisa variatif. Cuman kondisinya bukan 3, bukan di permukaan, di luar atau di dalam. Tapi cuman untuk R kecil tuh titik ya. R kecil lebih besar daripada R besar, daripada jari-jari, atau R kecilnya di dalam. Ini kan itu R kecil, R besar. Kalau bisa di luar. Berarti kalau misalnya titiknya itu ada di luar, kita pakainya yang jari-jari yang dari titik ke sumbu. Tapi kalau misalnya dia potensialnya yang dicari di dalam, kita pakai jarak dari nggak pakai jarak, kita pakai jari-jarinya si bola tersebut. Nah, potensial soalnya. Ya, cuman 2 ini doang. Tapi kan kalau medan, kalau misalnya di dalam bola, itu adalah 0. Kalau ini ada besarannya kaki per jari-jari. Nah, ini contoh. Contoh bola bermuatan serba sama mempunyai potensial pada permukaan sebesar 450 volt. Pada jarak 20 cm
potensialnya 150 volt, maka berapakah jari-jari bola dan berapakah muatannya bola? Oke, jadi kalau di sini dibalik, kita nggak mengetahui jaraknya, kita ditanya jari-jarinya. Berarti salah satu nggak diketahui. Caranya itu kita masukin aja dulu ke rumus kaki per R. Kalau misalnya di permukaan bola berarti kita pakainya yang jari-jari. Terus dibikin 2 persamaan ya, karena ini diketahuinya 2. Terus kalau untuk jarak 20 cm, ini kita pakai yang 20 cm itu 20 cm dari luar permukaan. Nih perhatiin, dari luar permukaan. Berarti R ditambah 20, karena 20-nya itu dari permukaan sini. Nah, R tambah 0,2 itu 150. Nah, terus kita dibagi aja, tinggal dibagi. Intinya untuk ngedapetin R-nya ini. Atau bisa dijadiin kayak K kali Q sama dengan 450 R. Kan Q-nya sama kan? K kali Q sama dengan 150 dikali R tambah 0,2. Nah, terus kita taruh di samping gitu. 450 R sama dengan 150 R tambah 0,2. Dihitung. Dikali ke dalam, terus dihitung. Terus nanti dapat R-nya itu 0,1 meter. Nah, yang ditanya muat jari-jari udah dapat kan? Jari-jari udah dapat. Terus besar muatan bolanya itu berarti Q. Nah, Q ditanya putar lagi ke rumus yang ini P sama dengan kaki per R. Misalnya mau pakein R yang ini, R plus R, atau jari-jari aja. Nah, terus putar, kita ambil Q-nya. Terus udah kali-kaliin dapet. Jadi penting ya ngidentifikasi yang mau ditanya di soal tuh apa. Terus kira-kira rumus yang mengandung yang dicari ini apa. Terus kalau misalnya nggak ketemu gitu, nggak bisa langsung dimasukin, wah kita lihat nih ada berapa persamaan bisa kita manfaatin, atau ini ada turunannya lagi nih untuk misalnya tadi F, E sama dengan F per Q. Nah, itu F itu bisa jadi apa? Kaki per R kuadrat. Gitu. Oh, sudah habis ternyata materinya. Jadi ada yang mau ditanyain sampai sini atau materi-materi yang sebelumnya? Ini udah nyampe materi kuis kan ya? Pak Perinov bilang ya sampai sini. Sampai potensial. Ada yang mau ditanya-tanyain? Kalau kalian butuh contoh-contoh soal, menurut gue sebenarnya soal-soal kayak soal intens, soal GO itu cukup sih. Kalau buat kuis ini cukup banget. Coba aja kalian familiar lagi sama rumus-rumus, konsepnya. Terus ya teliti aja. Teliti, ingat-ingat satuannya. Terus ya itu latihan analisis, terutama yang di itu tadi tentang arah-arahnya itu bagaimana. Nah, ini kayak dipol. Terus yang gaya listrik tadi yang F. Nah, jadi familiar aja. Kalau soal yang hukum Gauss ini,
yang dalam kubus ini masih agak rancu sebenarnya. Ntar gue coba cari-cari lagi contohnya. Atau kayaknya ada di PR juga ada. Oke sih. Segitu aja materinya. Ada yang mau ditanyain? Butuh waktu buat mencerna, Kak. Nanti kalau misalnya saya tanya di grup nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Ini ntar gue kirimin aja PPT-nya. Siap, Kak. Sebenarnya ini PPT tahun-tahun lalu juga sih ini. Agak ngedetail soalnya yang ya dosen fisika listrik yang bikin ini tuh dosen MIPA. Iya tadi kayak rumus-rumus integralannya itu juga ada. Kalaupun ada integral-integralan di soal tuh biasanya nggak susah sih, cuman tinggal integral sekali atau nurunin sekali. Tapi itu biasanya di fisika mekanik kayak masalah kecepatan waktu gitu. Kalau di sampai sini tuh belum ada ya belum ada. Oke lah, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita udahan aja sampai sini. Kalau ada yang mau tanya-tanya di grup, mau PC juga sabi. Kuisnya berarti barengan ya, se-FT kuis bersama? Iya. Iya, Kak. Tapi harinya Sabtu ya, bukan jadwal kelas masing-masing. Iya. Dulu gue ingat banget kuis pertama, gue lupa ada kuis. Gue datangnya telat-telat seperti biasa, setengah jam setelah jam masuk kelas. Masuk-masuk, kok orang pada diem semua.